Ini boleh kamu boleh dengar, boleh tidak, tapi tadi terlihat di kasat mata saya. Asalnya beda, Gunung Kawi gitu. Itu ada satu dimensi kehidupan alam lain selain kita manusia. Dan kamu mengusiknya gitu. Itu yang bikin kamu akan kena dam. Ini boleh dengar, boleh tidak, itu bebas. Badan kamu harus diraja, di tulisan untuk mencegah bala itu, dam itu. Ada tulisan yang harus kamu tulis di punggung kamu itu, dan itu jangan sampai hilang selama 7 hari. Gitu. Oh, harus ada tulisan. Ih, ngeri kali. Yo guys, welcome back to my channel ya. Jadi kali ini ada yang melarang pesulap merah. Yang mana pesulap merah akan kena dam atau bala lah ya. Atau kena apa ini? Ilmu-ilmu gelap gitu dari Gunung Kawi. Jadi ada salah satu netizen di TikTok yang diduga dia indigo ya. Gue dapat informasinya dia indigo dan memperingati pesulap merah. Jangan bicara aneh-aneh soal Gunung Kawi. Kalau enggak ya tadi ya, ini dia yang menarik. Soal ini FYP. Wow. Yaudah langsung aja kita bahas. Buat kalian yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Kita akan mengupas semua kasus yang sedang viral dan kalian juga bisa share ke sini ya. Instagram mana ya. Langsung aja kita mulai setelah video satu ini. Kalau muka gue lagi kusam, sebelum cuci muka gue biasanya pakai micellar water dari Skintific dulu nih buat angkat kotoran dan minyak di wajah gue. Abis itu gue lanjutin cuci muka, terus nggak lupa pakai Skintific nih Niacinamide Toner biar kulit terasa lebih fresh dan bantu bikin muka kelihatan lebih cerah. Terakhir gua tutup nih pakai moisturizer gel dari Skintific dong tentunya. Soalnya teksturnya tuh ringan, gampang nyerap dan bikin muka tetap lembab. Nah, lanjut deh rekaman bareng kalian. Pesulap merah bakal kena dam atau bala. Bongkar persugihan di Gunung Kawi. Pesulap merah di ultimatum. Ada dampak ke diri kau. Usai membongkar praktisi dugaan perdukunan dan persugihan di Gunung Kawi serta menyeret nama artis papan atas Marcel Radival yang dikenal sebagai pesulap merah, kini dapat pesan dari wanita. Wanita tersebut katanya berita ini dia indigo Tirta Siregar. Dalam video Selasa tanggal 18 bulan 5, dia klaim jika pesulap merah akan kena dam atau bala setelah membongkar praktek di atas Gunung Kawi tersebut. Kita lihat statement dia seperti apa guys. Langsung aja kita dengerin kira-kira dam apa yang bakal didapat pesulap merah setelah membongkar soal-soal. Bahkan kan kita tahu sendiri pesulap merah itu membongkarnya nggak hanya menyebutkan nama artis, tapi dia sampai nunjukin foto-fotonya. Nggak foto-fotonya, nama-nama tamunya juga. Permintaan-permintaan dari tamu ada yang hutang, ada yang bisnisnya pengen laris, MBG. Wow, itu ada kan? Nah, lanjutnya kita dengerin pernyataan dia guys. Untuk pesulap merah. Ini boleh kamu boleh dengar, boleh tidak, tapi tadi terlihat di kasat mata saya. Ya. Apa ini? Di saat sedang saya sholat zuhur. Tadinya saya nggak mau sampaikan ini, tapi saya takut kasihan sama kamu karena apa yang kamu lakukan di Gunung Kawi itu akan berdampak ke kamunya. Kamu akan kena dam, gitu. Oke lah, kamu selama ini suka ngebongkar trik-trik dukun-dukun palsu ya, trik sulapnya gitu. Tapi ini asalnya beda, Gunung Kawi gitu. Itu ada satu dimensi kehidupan alam lain selain kita manusia. Dan kamu mengusiknya gitu. Itu yang bikin kamu akan kena dam. Ini boleh dengar, boleh tidak, itu bebas ya. Saya hanya menyampaikan apa yang tadi saya lihat saat saya sedang sholat zuhur, di saat saya sedang mau sujud. Dari ruku mau ke sujud. Saya takutnya itu terjadi sama kamu. Jadi kalau kamu kayaknya badan kamu harus dirajah gitu loh. Badan kamu harus dirajah di tulisan untuk mencegah bala itu, dam itu. Ada tulisan yang harus kamu tulis di punggung kamu itu, dan itu jangan sampai hilang selama 7 hari. Gitu. Harus ada tulisan. Ih, ngeri kali. Itu pesan dari saya. Bahaya banget. Kamu seharusnya kan udah tahu ya. Karena satu lagi, kamu akan kena undang-undang ITE. Ini menurut pendapat saya ya. Seharusnya kan walaupun kamu menyaru tidak supaya
si kuncinya tidak tahu itu kamu pesulap merah, tapi kamu kan sudah mengambil video dan sebelum diupload seharusnya kamu edit dulu gitu loh. Jangan sampai menyebut nama-nama orang yang akhirnya orang berspekulasi gitu loh, ya. Itu nggak boleh. Bagaimanapun kamu melanggar undang-undang ITE loh, itu bahaya banget, ya kan. Terus dampaknya lagi, kamu kan kena dam gitu loh. Itu yang saya lihat secara kasat mata, boleh percaya boleh enggak ya pesulap merah ini. Kamu akan kena dam karena sebelumnya kamu tuh udah pernah kena ke keluarga kamu, belum kapok juga kamu ini gitu. Oh, pesulap merah pernah kena. Ya, jadi ini pesan saya, karena kamu udah terlanjur melakukan menyinggung atau menyenggol dimensi lain di alam itu, di tempat itu, ya kan. Segeralah kamu mohon ampun sama Allah dan minta maaf sama goib-goib di sekitar Gunung Kawi itu, ya kan. Terus juga ya itu petunjuk ya, badan kamu dirajah, ada bacaan tolak bala itu, tolak, karena kalau enggak entah kamu entah keluarga kamu akan kena damnya itu. Ini demi keselamatan kamu. Ini secara kasat mata ya, boleh terima boleh enggak, karena ini kan enggak semua orang paham ya hal kayak gini gitu. Terserah kamu boleh terima apa enggak, ini penyampaian saya gitu. Gimana guys, kalian percaya nggak dari seorang indigo nih? Gua jujur kalau ngelihat dari sisi pesulap merah ini nggak percaya guys soal santet ya, apalagi ada paku-paku masuk karena dia sendiri minta nih, coba nih kalian masukin ke tubuh gua, kata dia kalau sampai keluar paku gua kasih duit. Dia sampai nantangin kayak gitu, dia bahkan nyamperin ya, udah siapa sih nggak kenal pesulap merah ya, membongkar praktik-praktik perdukunan gitu. Ternyata diperingatin oleh seorang indigo nih. Lanjut nih, kita lihat komentar-komentar netizen nih. Ini kan agak kontroversial gitu kan statementnya. Dam itu singkatan kepanjangan dari Dudi Dam. Kayaknya beda deh. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari akun TikTok Ki Geng Tole. Kalau dia gelarnya seorang penyulap, kenapa bongkar-bongkar di Sunan Kawitan sudah disahkan raja dari kerajaan? Kawi itu nggak perlu ragu-ragu. Ya kamu kalau konten-konten di Gunung Kawi itu nggak perlu ragu-ragu kan gitu katanya. Ya kalau kamu itu benar-benar seorang penyulap untuk konten-konten seperti itu nggak bidangmu sebenarnya. Ya nggak bidang kamu. Ya katanya kamu itu nggak boleh ya bongkar-bongkar buku-buku orang ya. Kalau kamu sulap ya kembangan sulapmu seperti sulap-sulap lain-lainnya. Kamu itu harus memahami ya. Makanya kalau kamu itu benar-benar seorang penyulap, itu konten-konten kamu bukan konten-konten seperti itu, membongkarkan makam-makam yang sudah disahkan oleh para raja ya. Kamu mesti nyalakan juru kunci ya. Kamu kalau kayaknya pesulap merah nggak ada bongkar-bongkar makam ya guys ya. Yang dimana emang awalnya pesulap merah ini, kalau kalian tahu, kita flashback ya sedikit, dia ini emang aslinya pesulap. Cuman karena banyak dukun yang gunain sulap buat meyakinin kliennya, akhirnya muncullah pesulap merah, yang dimana dia membongkar, ini hanya trik sulap yang dimasukin hal-hal mistis-mistis saja dari jenis. Gue inget banget salah satu konten yang pesulap merah ajarkan, yang itu di buah kelapa itu kok ada isi paku lah. Ternyata caranya itu bawahnya dibolongin, terus dimasukin lah paku, jadi pas dibelah itu keluarlah paku di kelapa itu. Bahkan ini Ki Geng Tole ini pun nantangin pesulap merah, karena kan pesulap merah abis Gunung Kawi dia pengen bongkar nih salah satu gunung Kemukus ya, soal hal mistisnya pengen dia bongkar lagi, ditantangin sama Ki Ageng Tole ini. saya mau nonton bagaimana nanti jadi atau tidak ya ucapan seorang penyulap merah. Penyulap merah ini nanti akan membongkarkan tentang persugihan Kemukus ya, persugihan Kemukus ya. Tapi ingat pesan saya Marcel,
penyulap merah. Jangan mengacak-ngacak makom. Keyakinan orang yang datang ke Gunung Kemukus, Pangeran Samudro, tidak semua sama seperti kamu. Ya, keyakinan ada yang pakai minyak wangi, ada yang pakai dupo, ada yang pakai kembang. Ingat kawan-kawan, sebentar lagi penyulap merah akan membongkarkan targetnya, membedah persugihan Gunung Kemukus. Biarkan saja, nggak apa-apa. Biarkan aja, nggak apa-apa. Lanjut aja lah. Kita ke netizen aja lah. Itu salah satu tantangan yang dilakukan oleh Ki tadi ya. Kita lanjut. Pesulap merah berulah di Gunung Kawi. Oke, kita dengerin statement netizen nih. Pesulap merah berulah lagi menggemparkan sosial media terkait kunjungannya ke Gunung Kawi. Nah lo, sebenarnya kalau misal dia tuh mengedukasi tentang dukun cabul, dukun nipu, aku masih setuju. Tapi kalau semisal hal yang seperti itu, privasi seperti itu, orang yang berkunjung ke situ dipublikasikan foto-fotonya, diacak-acak di situ, itu saya sangat nggak setuju. Karena apa? Orang itu mempunyai kepercayaan masing-masing. Yang penting nggak merugikan kamu gitu loh. Orang tuh di situ mau ngapain terserah, kayak mau pesugihan ataupun apa ya kan. Kalau semisal Anda berkunjung di situ ya pesulap merah ya, cukup dengan edukasinya, mengedukasi hal seperti ini nggak baik, hal seperti itu nggak mungkin ada hasilnya. Cukup dengan seperti itu. Jangan foto-foto orang yang sudah ada di situ malah dipublikasikan. Kamu itu ya, jangan sampai nanti saya jadi Ki Soko Geni lagi ya. Muncul Ki baru lagi nih. Next. Berarti kuncian-kuncian sana menjual nama-nama itu untuk orang-orang yang datang ke sana. Kalau itu nggak ketahuan namanya, berapa banyak orang yang datang ke sana terus percaya bahwa artis ini pernah ke sini, politikus ini pernah ke sini gitu. Bisa jadi nggak pernah gitu. Jadi bisa jadi ke sana memang mungkin liburan doang. Nah itu sebenarnya Anda itu juga paham bahwa orang-orang dengan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Jadi pesulap merah dilarang tuh nampilin orang-orang yang pernah ke sana. Tapi kuncinya ngizinin. Ya, tanya netizen deh, saya juga bingung. Namanya edukasi harus transparan, bos. Nggak ada katanya privasi untuk hal-hal baik. Oke. Mungkin yang dipikirin Marcel ini sih, harus transparan artis-artis siapa saja, soalnya kuncinya aja transparan gitu, nyebut namanya ke Marcel atau pesulap merah. Tapi balik lagi, adakah netizen yang nggak setuju sama statement ini? Ada. Contohnya ini, edukasi buat siapa? Nggak semua itu meyakini apa yang Anda yakini. Pesulap merah sok pinter, harus diusut. Gimana guys? Apakah tindakan pesulap merah ini salah? Membongkar aja tadi. Peringatan keras untuk pesulap merah yang telah membongkar kesirikan Gunung Kawi. Diperingatin. Kasih paham bang. Salam untuk para netizen yang menghujat pesulap merah yang telah membongkar tempat keramat Gunung Kawi paling keramat. Jadi untuk pesulap merah saya peringatkan, terus lanjutkan apa yang ada di hati kamu, terus bongkar kesirikan, kezaliman. Saya dukung untuk pesulap merah untuk terus maju, untuk menghapus kemusyrikan, kesirikan. Jadi sesungguhnya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan
Orang yang pertama yang akan masuk neraka bukanlah orang kafir, tapi orang-orang munafik atau orang musyrik. Jadi untuk pesulap merah saya dukung biar orang-orang muslim paham tentang kesyirikan, tentang dosa-dosa yang berbahaya. Tetap semangat sulap merah. Oh, peringatan keras tersebut ditunjukkan untuk pesulap merah buat lanjutkan. Gimana guys? Apakah dilanjutkan aja? Soalnya kan pesulap merah pengen bongkar-bongkar lagi. Kayaknya pesulap merah bongkar-bongkar dukun-dukun palsu udah biasa. Sekarang tempat-tempat yang dijadiin bahan-bahan pesugihan. Ya, karena kita tahu sendiri guys, nih pesulap merah itu sangat ya percaya soal persugihan nih. Kalau penglaris atau pesugihan itu ada, seharusnya sekarang ada orang yang buka toko cilok, 1 ciloknya 1 juta tapi pembelinya ngantri. Ngapain jualan bakso enak? Ngapain jualan mie ayam enak kalau ada penglaris? Kalau emang ada penglaris, usaha-usaha gue juga bakal pakai itu kan. Gue jualan baju robek. Iya. Satunya bajunya juta gitu. Iya, matanya kesirep aja udah. Iya kan gitu. Rasanya lidahnya udah pokoknya Bener. kesirep aja udah. Iya bener enak. Gitu Gue ya. jualan air putih sama bakso gitu, bakso yang seribuan gue jual 30.000 atau 50.000. Udah, kan nggak perlu enak kan kalau udah pakai penglaris. Iya bener. Iya kan, kalau emang ada, tapi faktanya nggak ada bang. Itu dia logika dari pesulap merah. Kalau dia yakin pesugihan itu nggak ada. Tapi balik lagi ya, ini bukan meremehkan adat istiadat, tapi ini statement pesulap merah yang dimana pesugihan itu nggak ada. Ya kalau misalnya ada, gua jual ini nggak perlu nih capek-capek promosi segala macam, tinggal pakai pesugihan. Laku gue jadi kaya ya. Gua jual aja di 1 juta. Pasti mau beli, udah pakai pesugihan. Produk ini. Tanggapan Mbak tentang pesulap merah di Gunung Kawi, Mbak. Mimim kopi, mimi bismillah. Kok jadi mimim kopi? Oke, gua mimim susu. Mimim air. Gak peduli. Intinya orang itu gak usah menjatuhkan orang lain. Biarpun satu profesi. Pesulap itu kan sihir, berarti bukan nyata. Tapi Sulap sihir. Pesulap sihir. Baru bukan berarti orang itu tidak bisa belajar dan nggak tahu triknya. Kalau pesulap sama pesulap kan tahu triknya gitu aja. Kalau aku bukan pesulap, jadi nggak mau ngebahas tentang pesulap merah gitu. Ada beda gitu. Cuman intinya ketika lagi naik daun, jangan menjatuhkan orang lain untuk meninggikan diri sendiri, jangan menginjak orang lain. Kalaupun kamu tahu orang itu nggak baik, ya udah, toh nanti semesta ini, langit dan bumi ini kan mereka ya, dia melihat perbuatan kita, nanti juga akan ketahuan sendiri. Jadi nggak usah kita itu menjatuhkan orang, menginjak orang untuk meninggikan diri sendiri. Setelah kamu tinggi karena menginjak orang lain, nanti kamu akan terpleset oleh perbuatanmu sendiri, karena orang itu pasti ada lengannya gitu aja gitu. Jadi kalau udah dapat kepercayaan, jangan yang aneh-aneh, 1 aja cukup, ngabis, ngapain 2 gitu kan. Minum kopi. Kenapa harus ada minum kopi lagi gitu kan? Minum air. Kan bukan nabi. Jangan samakan perilaku kita, sifat kita sama junjungan besar Nabi kita. Beda. Kalau manusia itu seperti kita, itu memang larinya kebanyakan ke nafsu, walaupun tidak semuanya. Itu ya. Oke? Jadi ketika udah tinggi pohonnya, hati-hati gitu kan. Gitu aja sih. Bodo amat gitu. Beda jalur. Beda jalur. Kalau sulap itu kan bim salabim abagadabrah gitu kan. Di suatu malam aneh ada bunyi yang nyeleneh. Kok nyanyi? Di suatu ada yang aneh, ada yang bunyi nyeleneh. Ini kayaknya yang dia tonton sulapnya agak beda sih. Gue rasa dia nonton pesulap versi pendangdut deh. Yang dia tonton dangdut tapi ada trik sulap gitu ya. Nggak tahu lagunya. Ahmad Dhani, aku ngefans. Aku suka tuh Ahmad Dhani, orangnya apa adanya. Tapi minusnya orang apa adanya tuh banyak orang yang nggak suka emang. Karena apa? Ucapannya tuh ya apa adanya tuh memang banyak orang yang nggak suka aja gitu lah.
apa adanya tuh banyak orang yang nggak suka. Gue gak habis mikir di komentar ini. Pesulap tiba-tiba akhirnya Ahmad Dhani. Kok Padi dibawa-bawa? Jujur janggal. Kalau sambungnya ke Deddy Kobuzer yang mungkin sama-sama botak lah ya, sama-sama licin gitu kan, itu masih nyambung gitu kan. Maksudnya Deddy Kobuzer kan bisa sulap, kok Ahmad Dhani? Merasa agak salah dia tontonannya nih. Kuncen mungkin mengira tidak akan dijadikan bahan konten. Nggak mungkin. Kuncen nggak tahu. Kan pesulap merah itu pasti bawa kameramen dong ya. Jadi sudah tahu pasti itu buat konten gitu kan. Ya pokoknya gue mendukung pesulap merah ya. Dengan dikuaknya pesugihan di Gunung Kawi ini oleh pesulap merah ya. Kita jadi tahu ya. Ternyata banyak pendukung pesugihan ya. Melihat dari komen-komen netizen ya. Dengan alibi terlalu banyak mencampuri gitu kan, terlalu dalam mencampuri privasi orang lain. Privacy. Gua dukung pesulap merah ya. Bila perlu bongkar semuanya ya. Ini akan menjadikan efek jera bagi para pelaku pesugihan ya. Dan membuat orang yang ingin melakukan jalan pintas untuk mencapai kesuksesan itu mikir-mikir gitu kan. Kalau sudah diviralkan seperti ini ya. Jangan menormalisasi hal ini dengan dalih ini budaya, keyakinan tai kucing. Ya. Musik tetap aja musik, jangan dinormalisasi. Oh iya satu lagi ya, yang membuat konten di Gunung Kawi itu bukan hanya pesulap merah ya. Sebelumnya banyak konten-konten kreator yang membuat konten di Gunung Kawi dengan menanyakan kepada kuncen Gunung Kawi itu ya. Dan jawaban kuncen itu ya sama aja seperti yang ditanyakan oleh pesulap merah ya. Ada satu nama yang selalu disebut oleh kuncen Gunung Kawi itu ya. Dari konten-konten manapun ya. Bukan hanya dari pesulap merah. Satu nama itu adalah mantan presiden ke-7. Ya itulah dia yang bisa gua tampilin guys. Gimana? Jadi sebenarnya ada dua statement sih. Ada yang mendukung, ya udah biarkan aja lah, itu kan budaya ranah privasi, nggak usah lah disebar-sebar gitu. Mungkin yang terjerumus ya biarlah dia terjerumus gitu kan. Dari sisi satu nih mendukung untuk adanya adat istiadat soal Gunung Kawi ya. Sedangkan ada lagi netizen yang nggak mendukung nih soal Gunung Kawi dijadikan musyrik-musyrik kayak gitu dan mendukung pesulap merah. Buatlah bongkar-bongkar. Jadi biar orang yang nggak paham, jadi nggak, istilah maaf kasarnya itu nggak dibodohin lah soal hal-hal begini gitu. Jadi kalian tim mana nih? Gue udah nampilin dua POV. Ya balik lagi ke kalian. Gua undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.